Selamat sore untuk kita semua. Kami kelompok dari mata kuliah Pengauditan Internal Program Studi Akuntansi Perpajakan semester 5 kelas B. Di video kali ini, kami akan membahas tentang tugas dan wewenang struktur tata kelola perusahaan di PT Mayora Indah Tbk. Sebelum kami membahas materi tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Ruth Ratu Rosario dan anggota kelompok saya ada Anggi Arta Eklesia Purba, Febri Yani Silaban, Robi Pratama Sipangkar, Setia Mayasari, dan Winda Sari. Kita masuk kepada struktur organisasi perseroan. Struktur organisasi yang ada di PT Mayora Indah Tbk yang pertama itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris, di bawah Dewan Komisaris ada Komite Audit, lalu di bawahnya ada Dewan Direksi, lalu dilanjut dengan Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Di bawahnya lagi ada bagian pendukung lainnya seperti purchasing, teknologi informasi, marketing, keuangan dan auditing, HRD dan personalia, legal, dan manufacturing. Untuk yang pertama yang menjalankan tata kelola usaha yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yaitu untuk mengawasi dan memberikan nasihat yang berkaitan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. Yang kedua, Dewan Direksi yaitu memiliki tugas dan wewenang sebagai mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian atau kontrak, mengurus perusahaan dan bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Baik, saya akan menjelaskan tugas dan wewenang dari Komite Audit. Nah, Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi. Komite Audit mempunyai wewenang untuk menjalankan fungsi dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit bekerja sama dengan Unit Audit Internal Perseroan dan juga mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif. Kemudian, Komite Audit juga mempunyai tugas untuk melakukan pengurangan pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk mengawasi pengelolaan kegiatan perseroan, serta juga bertugas untuk menjaga komunikasi dalam perusahaan antara komisaris, direksi, sekretaris, dan unit audit internal perseroan. Tugas dan wewenang struktur organisasi perseroan. Direktur Utama. Jabatan ini memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program perusahaan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Tugas Direktur Utama yaitu sebagai koordinator, komunikator, pengambilan keputusan, pengelolaan sekaligus menjalankan suatu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang struktur organisasi tata kelola perusahaan PT Mayora Indah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sekretaris perusahaan. Memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tugas utama sekretaris perusahaan adalah mendukung direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam hal pengelolaan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, serta dokumentasi rapat-rapat penting lainnya. Selain itu, sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab atas penyampaian laporan serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Sekretaris juga berfungsi sebagai penghubung eksternal dengan otoritas bursa efek, pemerintah, dan masyarakat umum terkait informasi yang relevan. Dengan peran ini, sekretaris perusahaan berkontribusi dalam menjaga transparansi, kepatuhan hukum, dan keterbukaan informasi di dalam perusahaan. Selain itu, ada unit audit internal dari PT Mayora Indah Tbk. Tugas dan wewenangnya yaitu memiliki peran penting dalam menguji dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas di berbagai bidang, termasuk operasional, keuangan, sumber daya, dan akuntansi. Tugas utama lainnya yaitu memastikan bahwa semua proses dan kebijakan perusahaan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan. Unit ini bertanggung jawab untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai kinerja berbagai departemen, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, unit audit internal juga berperan dalam membantu perusahaan menjaga integritas operasional serta meminimalisir risiko, terutama dalam aspek keuangan dan manajemen sumber daya. Tugas dan wewenang struktur organisasi perseroan pada bagian yang lain. Selain jabatan-jabatan yang telah
jelaskan sebelumnya, beberapa jabatan yang mengurusi bagian khusus di organisasi Mayora ini juga punya peran yang tak kalah penting, seperti bagian purchasing, teknologi informasi, pemasaran, keuangan dan accounting, HRD dan personalia, legal, serta manufacturing. Nah, untuk yang pertama ialah purchasing atau pembelian. Tugasnya yaitu mengelola pengadaan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Nah, untuk wewenangnya yaitu menentukan pemasok dan kontrak pembelian, serta mengawasi pengiriman barang agar sesuai jadwal. Yang kedua ialah teknologi informasi. Untuk tugasnya memelihara dan mengembangkan sistem informasi perusahaan. Nah, untuk wewenangnya yaitu menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Kemudian pemasaran. Nah, tugasnya yaitu merancang dan menjalankan strategi pemasaran produk perusahaan. Untuk wewenangnya yaitu menentukan anggaran promosi dan iklan. Selanjutnya ada keuangan dan accounting. Tugasnya yaitu mengelola arus kas, anggaran, dan investasi perusahaan, menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, mengawasi kepatuhan pajak perusahaan. Untuk wewenangnya yaitu menyetujui penggunaan dana dan investasi, kemudian mengawasi kebijakan keuangan dan akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada HRD dan personalia. Untuk tugasnya yaitu mengelola perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Untuk wewenangnya yaitu menetapkan kebijakan rekrutmen dan pengembangan SDM. Selanjutnya ada legal. Tugasnya yaitu menangani semua aspek hukum perusahaan, termasuk kontrak, lisensi, dan peraturan pemerintah. Untuk wewenangnya yaitu mewakili perusahaan dalam urusan hukum. Selanjutnya ada manufaktur. Nah, untuk tugasnya yaitu mengelola proses produksi dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Kemudian untuk wewenangnya yaitu menetapkan standar operasional untuk produksi serta mengawasi penggunaan bahan baku dan jadwal produksi.